Anda ribut sama Gus Samsudin tuh awalnya gimana? Ya awalnya jadi pertama kali sih saya kan kontennya bongkar-bongkar rahasia dukun mas, ya kan, bongkar-bongkar rahasia dukun. Nah salah satu yang saya bongkar adalah trik dari Mas Udin ini, yang dia nyalain tisu tanpa api. Nyalain tisu tanpa api gimana sih? Bakar tisu tanpa api. Bakar tisu tanpa api. Oh, bakar tisu tanpa api. Jadi Iya. tapi tisunya terbakar ada apinya. Ada, bus. Gampang kan itu? Gampang banget. Gampang banget. Gampang banget. Cuma tetap aja kalau pesulap yang praktekin, itu trik itu bohongan. Tapi kalau pakai sorban, pakai baju-baju berkedok agama gitu, dianggapnya itu ilmu kuluhu geni asli. Di sini kita mengatakan berkedok iya, berkedok betul. ya. Berkedok. Kita nggak mengatakan pemuka agama bukan. berkedok agama. Justru ya. yang kayak gitu-gitu mencemarkan nama baik agama. Betul. Makanya saya bongkar-bongkarin rahasianya. Semua yang dipertontonkan itu adalah hiburan. Saya katakan sekarang, videonya settingan, sayanya kalahan, sayanya tidak sakti. Kalau ada sesuatu hal yang salah, saya pribadi mewakili semua tim Padepokan, mohon maaf kepanjenengan. Itu nama KTP-nya Marcel yang ditunjukkan kepada saya. Kalau teman-teman YouTube tahu kan waktu saya lihat itu, saya melihat dan saya baca dengan saksama, namanya Hari Subianto, alamat Tangerang. Nama asli, privacy ya ini ya, nggak di share ya. Cukup sama saya. Oke ya, ini privacy guys, yang dipegang KTP saya salah satunya dipegang sama ini. Kepala desa Blitar. Halo A. Halo Bu Haji. Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah. Itu kenapa pakai ini nih? Jadi sorban ini nih. hari ini karena rada-rada goib. Goib. Jadi gua harus kayak Cenayang, Pak. Ini Cenayang. Oh, iya, keren sih. Jangan-jangan lu orang yang berilmu nih. Berilmu, Pak. Ngelmu. Beda nih ilmu sama ilmu. Yoi, jangan lupa juga untuk Huture. Oh iya. Iklan dulu bumpernya. Orang maju pilih Huture. Karena human feature. Maaf. Ini hari ini ada isu apa nih? Gue disuruh pakai baju Cenayang. Kok disuruh? Atribut Cenayang. Nggak disuruh, lu yang mau. Padahal rambut gue lepek. Tapi keren lu. Udah kayak maksudnya kayak orang yang udah punya ilmu tenaga. Gue kayak anak tenaga IB, surya. kayak anak IBL ya. Apa nih, Pan? Kita mau bahas apa nih? Pokoknya ini lagi banyak banget nih di berita-berita tentang kalau yang udah nonton sih tentang Gus Samsudin ya. Wih, si sama pesulap merah. Orang berilmu. Ya, pokoknya kita akan ngebahas orang-orang yang berilmu sekarang. Yoi. Itu Pak Tarno, Pan. Gue bisa ngilang, ah. Kok bisa hilang? Itu ngasih gue PR namanya. Lu mau tahu nggak sebenarnya? Ini beneran ilmu ngilang, ah. Lu mau tahu caranya nggak? Kasih gue pinjam duit 100 juta. Wah. Langsung pada jago udah ngilang itu. Kayak ilmu dikejar anjing. Mendadak jago. Jadi pokoknya kali ini di video ini kita bakal ngebahas tentang orang-orang yang berilmu nih ya. Yang mengatasnamakan agama sebenarnya. Oke. Ya sebelumnya kan kita udah pernah bahas ya. Coba kronologi singkatnya dulu deh masalah. Lalu kita pernah ngebahas tentang hal serupa lah. Iya, hal serupa orang-orang yang mengambil keuntungan di atas nama agama gitu. Berdogma agama. Nah sekarang nih kan lagi viral, lagi booming banget nih masalah Gus-Gus itu tentang si Gus Samsudin ini sih sebenarnya sama pesulap merah. Sebenarnya kronologis itu gini,
sebenarnya Gus Samsudin ini punya YouTube channel lah. Oke. Dan dia punya padepokan, terus dia punya YouTube. Dan dia ngobatin orang-orang nih ceritanya gitu. Karena dia berilmu kan. Dia berilmu. Beda Pan ilmu sama ilmu. Oh jadi emang apa? Makanya tadi gue bingung kenapa bisa pesulap merah menantang dia. Biasanya kan sumbernya dari YouTube biasanya si pesulap merah tuh. Yes. Oh karena si Gus itu tadi punya apa ya? YouTube ya? Karena dia punya YouTube, karena dia apa namanya? Ingin eksis. Oh iya. Eksis. Apa ibaratnya narsis. Jadi dia menyutup kan sih, mengkamerakan semua keahliannya dia, ceritanya begitu. Konten ya semua kan? ilmunya. Terus yang di kontennya dia tuh pokoknya nggak masuk di akal deh, kayak misalkan lu bisa nyalain tisu tanpa disentuh. Terus nyalain api gitu. Nyalain api. Jadi tisunya nih nggak disentuh, tiba-tiba kebakar. Pakai sulap ya? Iya, jatuhnya maksudnya wah ini gimana caranya nih gitu kan. Nggak mungkin maksudnya kalau nggak punya ilmu gitu. Terus ada yang misalkan ngambil keris, terus tiba-tiba lagi ngobatin ada paku atau ada apa, terus mindahin klinik ya? Iya, mindahin guna-guna ke dalam kelapa kayak gitu. Jadi macam-macam pokoknya ilmunya, sampai gua aja susah banget sebutinnya satu-satu. Gua nggak saking banyaknya pokoknya. Ada jenaka banget lah pokoknya. Makanya diajak duel lagi. Maksudnya makanya mau dibongkar sama si pesulap merah ya. Sebenarnya pesulap merah tuh tujuannya cuma ingin membuktikan. Karena kan pesulap merah juga ingin mengedukasi masyarakat kan tujuannya kan. Terus direspon lah sama si Gus Samsudin ini, si Mas Udin ini ya kan. Iya, sebutnya Udin lah ya. Iya. Gus Samsudin ini muridnya ketinggalan di sini. Saya bisa ngilang nih. Ada 1 juta. Ini kayaknya Gus Samsudin juga menunjukkan ilmunya sekarang. Oh iya. Kan hilang tanpa jejak. Langsung hilang ya. Terus Pan? Ya terus kan akhirnya Gus Samsudin ini ngomong ya kan. Ya kalau misalkan mau silaturahmi atau mau pembuktian silakan datang gitu. Nah, datang kan tuh pesulap merahnya. Bla bla bla, tapi di sana tuh rame. Sebenarnya pesulap merah tuh udah koordinasi sama kalau nggak salah pengacaranya siapa gitu. Cuman pas di sana tuh kayak rusuh gitu, Karena ini rame tadi tuh. Rame, iya. Rusuh, pokoknya ada beberapa pengikutnya atau warga-warga sekitar atau apalah, RT RW-nya juga ikut campur segala macem. Jadinya kalau nggak salah nggak sampai di YouTube-nya pesulap merah tuh nggak nyampe ada pembuktian. Oh jadinya nggak sempet ya? Nggak sempet. Terus? Nggak sempet. Terus besokannya langsung lah banyak warga yang demo minta ditutup tuh padepokannya. Karena menyesatkan dan kesannya menipu gitu ya. Iya, karena kalau nggak salah disclaimer dulu ya, si pesulap merah tuh kalau dirasa si yang diajak pembuktian yang nggak bisa ngebuktiin, antara tutup channel atau ya itu dengan sendirinya diklaim bahwa berarti ini bohong. Iya. Ya kan ya, makanya nggak bisa membuktikan. Nggak bisa buktiin ya. Iya. Makanya warga jadinya nggak percaya tuh sama si itu ya. Iya. Gus itu ya. Iya, Gus Udin. Gus Udin. Anjing gue lupa mulu namanya. Ini kan kalau dilihat dari si Gus Udin ini ini kan kemungkinan dia maksudnya ngelmu lah atau gimana lah ibaratnya. Dan mungkin pas lagi di YouTube itu menggunakan trik. Sebenarnya kalau menurut lo sebenarnya ada nggak sih ilmu-ilmu kayak gitu? Kalau untuk apa dunia magis ya, klinik ya. Dunia magis. Soalnya gini, biasanya kalau gue sih hal yang gue nggak sepakat dulu nih Pan. Yang gue nggak sepakatin tuh, gue pernah ngonten sama seorang konten kreator juga Pan ya, yang di dunia seperti ini. Jadi dia figur yang cukup sangat ternama. Dari situ gue jadi tahu tuh. Gue tahu. Iya. Nis kalau ini penontonnya banyak, gue siap bongkar. Tujuannya demi ini ya. Demi edukasi ya. Edukasi ya. Demi edukasi. Bukannya sensasi. Betul. Nah, balik lagi tadi kalau untuk kayak bertapa, lo tau bertapa kan? Biasanya kan kita kalau denger dukun atau apa identik dengan bertapa kan, Pak? Yes. Balik lagi, bertapa itu sebenarnya sudah dilakukan oleh sejak zaman Nabi kalau nggak salah. Bahkan Rasul juga kan kayak mengasingkan diri kan di gua kan. Iya. Yang akhirnya itu dianggap sebuah meditasi. Jadi kayak jatuhnya menenangkan hati kali betul, ya. Dan bermuhasabah. Jadi kayak berintrospeksi diri lah gitu. Yes. Nah cuman
sering banget dikaitkan sama hal-hal yang klinik seperti ini. Makanya gue bilang sampai ada salah satu dari beberapa anggota paranormal yang gue temuin, Pan. Dia bilang, Pan, Ini beberapa ya? Banyak dong berarti beberapa. ya? Oke. Karena kan gue kan ngonten sama ketuanya. Oh, iya. Dan dia bilang yang bisa kayak ngambil mustika, terus kayak bisa melihat itu biasanya cuma ada 2, Pan. Kalau enggak waliullah artinya memang orang yang dimuliakan Allah ya. Ya kita pun jadi dimuliakan kan. Tapi kan biasanya waliullah ini punya karomah namanya, Pan. Kalau zaman Nabi mujizat. Nah, atau biasanya pak kiai, ulama-ulama besar yang emang udah apa namanya sih? Gue lupa ilmu apa sih, fikih ya. Kayak gitu deh. Pokoknya yang ilmu keislamannya juga artinya ilmu agamanya udah tinggi banget, Pan. Berarti maksudnya Dan tidak dikomersilin. ntar lu gue potong lu. Berarti maksudnya kalau ngambil benda mustika itu sebenarnya ada. Sebenarnya ada, cuman nggak bisa sembarangan dilakukan dan nggak bisa semua orang juga bisa melakukan. Dan gitu ya? dan biasanya tujuannya memang bukan buat komersil, Pan. Biasanya bukan buat komersil karena memang ya ibaratnya kayak gini aja, lu kalau orang baik biasanya kan nggak usah diminta, tapi lu melihat ada suatu tanda bahaya deh misalnya gitu loh. Lu misalnya punya kelebihan apa gitu, Pan. Pasti lu udah panggilan hati. Bakal ngebantu ya. Bantuin aja udah otomatis. Nah, itu penjelasan langsung dari pelaku Gus ini kalau Perkumpulan yang ini kali ya. Jadi ya katakan deh orang yang mau berilmu kalau gue lihat di situ. Karena emang Kan dia buka praktek juga. prakteknya kayak gitu, prakteknya lebih ke klinik kayak ngambil paku lah dari apa badan orang yang katanya ada santet apa segala macem. Jadi emang kebanyakan, Pan, itu semua trik. Dan emang kalau dilihat dari kontennya kan kontennya itu kan serupa ya. Artinya alasan gua keluar dari konten itu kan karena tidak memberikan disclaimer bahwa ini adalah konten hiburan. Coba aja kalau mungkin ada tulisan konten hiburan, ya kita nggak bisa nyalahin nih. Misalnya kita dari sebuah lembaga nih, kita nggak bisa nyalahin karena emang dia entertain aja di situ. Yang udah pernah dijelasin sama pesulap merah mungkin ya. Iya, Kayak betul. gitu ya. Makanya si pesulap merah, ya gue sih appreciate ya dengan keberaniannya ya. Mas Iya, gue iya. ini resikonya dia, gue percaya kalau resikonya bisa nyawa loh itu. Iya betul. Karena dia ngebongkar ini kan, apa Nah. sih trik-trik begitu. Berarti menurut lo nih ya, menurut lo santet, pelet, sama guna-guna atau penglaris, Yes. itu ada nggak menurut lo? Kalau itu gue nggak mau percaya, tapi memang gue pernah melihat hal-hal yang bisa gue bilang di luar nalar, man. Ya, Kalau contoh. gue nggak bilang gue dulu ngelihatnya dulu ya enggak, tapi waktu pas saat gue sama si pelaku ini, yang gue anggap ini cuman gimmick atau trik, ternyata ada versi benerannya. Nah, gue balik lagi kenapa tadi kok bisa sih gue nggak mau percaya, tapi gue mengiyakan dengan adanya apa kejadian ini, karena kalau kata dari salah satu yang paranormal yang cukup tenar ya waktu itu, tapi udah meninggal, dia bilang ada beberapa hal yang sulit banget untuk ditembus terhadap praktek ini, Pan. Iya. Atau santet. Apa? Pertama, orang yang nggak percaya, orang yang dalam keadaan bersuci, orang yang lagi ibadah, orang yang lagi happy. Iya. Itu orang yang paling susah untuk ditembus. Ya makanya kalau kita lihat kenapa bule kok susah ya gitu. Orang-orang bule gitu kan, ya kan mereka Beda skeptis. server ya. Beda server, Bos. Apa sih waktu Presiden Amerika mau kesini ya? Si itu tuh siapa ya? Josh Bush. Iya, Menariknya Josh Bush sempat diulas tuh karena dia turun mobil kayak cowboy, langsung lompat begitu. Sempat diulas tuh. Jadi katanya yang membackingi apa sih kepresidenan biasanya negara juga punya, Pan. Tim-tim ritual ya. Oh, disambung-sambungin ya, Iya, cocok logi kalau menurut gue sih. Karena kayak jauh banget gak sih kan. Kebetulan tapi disorot ya. Iya, cuman emang sebenarnya Barat pun juga punya hal yang serupa. Ada juga. Namanya voodoo. Kepercayaan Ada kayak gitu dia. Kalau ada. Dia lebih ke sekte, Pan. Kayak let's say Freemasonry, Illuminati. Iya. Itu sih maksud gue yang emang bahkan Satanik. dia satanik. Mungkin itu kali, Pan, yang yang perlu kita highlight adalah tentang fenomena yang seperti itu ada di sini, cuman mengatasnamakan agama. Lagi-lagi si siapa Gus Udin ini dia memberikan bukti valid ya bahwa menggoreng agama lagi-lagi menguntungkan. Iya. Dan anjir gue ngelihat padepokannya gede banget, Pan. Ada soalnya selebgram apa siapa gitu. Ada juga videonya dia. Jadi dipegang kepalanya, berasap, Pak. Oh. Mungkin lu pernah lihat. Iya. Jadi berasap. Ternyata dia katanya itu beneran apa? Pas lagi dipegang tangannya bau-bau mercon petasan gitu katanya. Terus
katanya kayak ada yang jatuh-jatuh gitu ke bajunya badannya dia, kayak trik gitu loh. Iya. Mostly emang itu trik sih. Iya, dan katanya ada ngambil keris dari rambutnya dia. Buset. Gila. Si Gusudin kan dulunya kan dia jual barang bekas ya kalau nggak salah. Aduh, saya tidak tahu Iya, dia jual latar barang, belakangnya. dia jual barang bekas. Dan dengan seketika pamornya naik. Ya gue sih setuju dia jual barang bekas ya, halal. Daripada dia goreng-goreng agama, gue jual agama ya kan. Semua yang mengatasnamakan agama sudah kita bilang kalau itu salah ya. Yuk, udah kita pasti kontradiktif dengan udah itu. pasti apa namanya penipuan lah ibaratnya kayak gitu. Scam. Iya. Nah, kalau lu sendiri Pan ngelihat hal yang terjadi ini. Nah, gue gini ya maksudnya. Gue sebenarnya nggak percaya. Good. Gue beneran maksud gue dari dulu tuh nggak percaya gue apaan sih maksudnya. Sekarang udah modern banget ya. Kan maksudnya ngapain sih kayak gitu, percaya kayak gitu. Tayol kan itu ibaratnya kayak apa yang dilakuin dulu nggak mungkin. Iya, gitu. maksudnya sekarang tuh udah nggak sepemikiran kayak dulu lah. Kemarin gue tuh baru nonton tentang paranormal yang taubat di channelnya Denny Sumargo. Coba kalau misalkan kalau itu teman-teman, menarik ya Pan. itu menarik banget sih sebenarnya. Kalau teman-teman mau lihat, maksudnya coba cek dulu channelnya Denny Sumargo. Oke. Tentang itu ada paranormal cewek, paranormal cewek, dan dia ritual ilmu hitam. Bener-bener ritual ilmu hitam, dan sebenarnya panjang banget sih maksudnya cerita ritualnya itu. Panjang banget, dan gua nggak bisa jelasin juga, dan ada beberapa yang kurang ngerti gitu. Dan intinya tapi dia setelah dia ngambil ilmu hitam itu, terus dia praktek untuk yang gue sebut tadi tuh, kayak santet, kayak misalkan pasti sama produknya. Iya, maksud gue bener kata lu tuh tadi yang lu bilang, orang yang nggak bisa disantet tuh orang yang nggak percaya. Ya gimana emang lu bisa tahu itu orang percaya apa enggak? Nggak tahu juga ya kan. Benar. Berarti kan coba-coba aja dulu. Lu mau tos-tosan. namanya santet kan kayak bikin orang lumpuh, atau misalkan celaka kayak gitu kan. Untuk saat ini sih gue nggak percaya ya. Maksudnya apalagi ada, maksudnya kayak yang kalau misalkan kita bisnis pakai penglaris. Ya, betul. Terus kalau ini misalkan yang paling umum nih. Ini umum banget. Umum banget ini. Kalau misalkan anak kecil jangan sering-sering dibawa ke pasar, karena banyak di pasar tuh banyak ini yang penglaris itu. Gue bilang ini kenapa emang ya kan? Jadi stigma kan? Iya, jadi stigma. Sama kayak mungkin fenomena zaman kita mah, jangan keluar maghrib di gondol kolong wewe. Iya kan, itu kan tahayul ya, tahayul ibaratnya kan kayak gitu. Yang bener kan kalau Islam ya maghrib dah sholat. Tapi gue pas denger cerita si paranormal yang tobat ini, gue agak merinding juga. Kenapa tuh? Gue agak merinding. Agak maksudnya kayak, berarti ada pesan terdalam nih. Iya, gue kayak gila. Dan kalau dari cara dia cerita ya, kayak bener gitu ritual yang dia jalanin gitu. Sampai yang paling to the max itu, makan ari-ari bayi. Anjir, gila itu sih. Ritualnya dia. Ritualnya, kok gue merinding. Beneran. Ini jadi konten horor tuh. Iya. Itu ritual yang makan ari-ari bayi itu, dia makan beneran, makan ari-ari bayi. Edan. Itu fungsinya untuk kalau misalkan santet katanya. Jadi tuh buat nyantet makan ari-ari syaratnya dulu. tuh berat, makanya harganya mahal. Lu mau matiin orang tuh. Gue jadi gila. Dan dia tobat tuh gara-gara dia. Nah iya, tobatnya kenapa? Dia tobat gara-gara dia perang sama ilmu orang Kalimantan. Kalah ilmu dia. Ironis sih gini Pan, kita mau nggak percaya, tapi sebenarnya undang-undang perihal perkelanikan ini sudah ditetapkan. Cuman apa emang gue lupa ya. Coba nanti gue kasih kutipan ya. Intinya apa intinya? Nah tapi dibilangnya ini pasal mandul. Kenapa mandul? Karena memang biasanya si korban ini malu mengadu. Cuman ternyata itu sudah diberikan pasal oleh negara. Artinya dilarang Pan. Praktek ya gue bilangnya lupa. Praktek perdukunan ini dilarang. Bahkan lu menyatakan diri sebagai dukun aja atau paranormal aja udah salah ya? Bisa dilaporkan. Iya. Bisa dilaporkan. Cuman jadinya pasal mandul ya, pasal yang nggak ngefek maksudnya. Kalau dukun aja menang karena setan, masa gue nggak menang sama yang gue kan menyembah
maha besar yang Iya. membuat setan juga. Iya, balik lagi ya. Gitu. Kalau Ini keyakinan pribadi aja lah. Iya, kalau kita ya apa namanya? Ya ibaratnya beragama lah. Ya, Yang hal-hal yang kayak gitu-gitu ketepis harusnya. ketepis ya benar. Gitu. Ya kalau dibilang maksudnya kalau lu nggak percaya kayak gitu, lu berarti nggak percaya goib dong. Ya beda, Nah, maksudnya beda beda hal, dong. beda hal ya. Iya. Maksudnya beda hal. Ini kan klinik, iya, praktek. iya, iya, iya. Ah. Maksudnya kan ya, si santet ini kan juga hal goib. Yap. Cuman kalau misalkan kayak gitu lu nggak percaya setan atau nggak Ya. percaya malaikat, nggak percaya Hari kiamat. kiamat, nggak percaya kehidupan setelah Iya. mati, ya Nggak nggak gitu membabi maksudnya. buta, Iya, iya. nggak beda maksudnya. Kalau untuk maksud gua kalau untuk ilmu-ilmu yang kayak gitu, Yap. ilmu-ilmu yang kayak gitu ada katanya istilahnya ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Mungkin ini yang bisa kita singgung soal Ustadz Yusuf Mansur ya Pan ya. Karena kan dia juga punya teknik yang serupa nih dunianya bidangnya. Iya. Artinya kalau dia lebih ke hypnotize. Jadi ilmu juga. Nah, ilmu. ilmu. Karena kan dengan mudah dan dengan mata telanjang kita ngelihat dia kayak cuman sekali ngomong aja langsung bisa Iya. ngambil apa yang ada di lu. Bingung aja maksudnya orang yang datang ke situ juga masih percaya ya Ih, untuk nih, pengobatan itu ya. Ironisnya Pan, gue kalau mungkin lihat yang datang orang kaya, oke dah orang kaya juga mungkin ada yang berambisi banget kali ya menghalalkan segala cara maksudnya. Yang gue kaget ini pelaku UMKM Pan. Nih, maaf nih gue harus sebut ya. Salah satu yang paling sering gue lihat pasiennya si ini gue lah klien gue itu orang warteg. Ya mungkin gini karena warteg itu kan sebagian besar yang punya orang daerah ya. Ya, Mungkin orang daerah masih kental banget masalah mistis Yap. kayak gitu. kita emang Indonesia nggak bisa dipisah dari apa ya? Mistis. Bisa dibilang ini jadi budaya klinik gitu. Kultur. Ah. Cuman ya kalau praktik sih kalau gue kayaknya gue bedain deh Pan. Kalau gue ya, maksudnya kalau untuk santet yang klinik yang intinya merugikan bahkan membunuh orang sih gue nggak mau anggap itu kebudayaan Indonesia. Nah sebenarnya karena itu nggak pernah diperkarakan mungkin makanya gue bilang kenapa gue appreciate sama pesulap merah Pan, karena dia jadi spotlightnya kena nih, dapat spotlight nih hal-hal seperti ini nih. Nah yang ternyata gara-gara si pesulap merah kita jadi tahu oh udah ada pasalnya dari dulu, cuman mandul. Oh, udah sempet ini ya. Udah ada, udah bukan Sempet ngomong rancangan dia, sempet ngomong ya. bukan rancangannya tapi memang sudah ada pasalnya yang bahkan lu mengklaim sebagai paranormal aja udah bisa dituntut. Wah. Karena memang stigmanya kan kalau kita menyebut hal itu pasti aja ada yang rugi. Padahal Pasti. paranormal ada paguyubannya juga ya. Iya. Gede dan lagi. Itu dia. Kalau penontonnya sampai berapa nih ya? 100.000. 100.000 deh. 100.000. Kalau 100.000 Oke. gua bongkar sosoknya. Karena ini udah sampai instansi-instansi juga ada pasiennya. Gue bilang pasien ya dan ini oknum ya. Makanya gue bilang gue ironisnya ya kalau ngomong pebisnis di sini yang datang malah pelaku UMKM kebanyakan. Minta Iya. panglaris. Itu fair-fairan. itu. Gue sih mungkin niatannya sih mau coba untuk memberikan informasi dan edukasi sih buat teman-teman Iya. gitu. Ya, Menarik nih, ini menarik banget buat dibahas bener. Ya intinya maksudnya kalau misalkan kalian ada masalah Ya. atau sakit atau misalkan apalah gitu. Ya jangan sampai yang apa namanya? Lebih baik kan maksudnya ada kayak dokter atau misalkan kalau misalkan kalian yang kelihatan yang non medis kan ada Ya, kayak ada herbal. ya intinya jangan inilah maksudnya kalau yang kayak gitu-gitu kan karena emang viral aja dan itu sebenarnya ada yang Iya. viralin maksudnya ya mungkin misalkan si Gus ini mungkin setengah dari pasiennya dia teman-temannya dia juga Iya, mungkin iya. kan Bener. strategi bisnis balik lagi. Waktu gue di sebuah warkop lah ya Pan ya. Yang gue habis syuting Oh itu itu ya. habis syuting habis gue jajan di situ tuh. Toto gue dikasih rokok 2 slop terus habis itu dia ngasih gelas. Artinya dia tahu nih waktu itu konten gue yang sama dia nih sama Iya. si orang itulah yang Iya, nanti iya. gue bongkar deh. Ya udah jangan ngomong bongkar. Nah, mulu. gitu ya. Jadi tiba-tiba dia ngasih gue rokok 2 slop terus gelas minta didoain. Minta doain sama lu ya. Iya, gue bilang gila, gue bilang itu indikasi gue cabut tuh. Gue bilang berarti image gue, stigma yang nempel di dia jadinya kan gue dukun atau paranormal. Makanya gue bilang bahkan lebih ngerinya emang ya tadi Pan bener. Kalau sakit ke dokter deh. Iya. Saudara gue meninggal gara-gara ke orang pinter. Iya. Meninggal. Itu kalau yang kemarin gue bilang, Pan gue sorry nih nggak bisa ngonten dulu. Gara-gara ke orang pintar. Dari awal sakitnya bukan ke rumah sakit, padahal di kantor ada kayak fasilitas dokter kan Pan. Nah
udah didiagnosa dia punya penyakit parah sebenarnya, ginjal saat itu. Oh iya. Harusnya itu kalau nggak salah 15 tahun yang lalu. Harusnya dia kan berobat jalan atau ya konsultnya ke dokter. Kan jadinya kan ada solusi. Tapi malah Malah ke bilangnya ustad. Makanya gue bilang kalau udah klinik-klinik kan emang sering kali dia pakai gelarnya kan orang pintar ustad. iya. Jadi makanya gue bilang kayaknya udah kalau lu sakit ke dokter aja. Kalau lu merasa gelisah nggak yakin, ya lu beribadah. Kalau lu Iya. beragama, kalau lu kalut dalam berbisnis, ya lu tenangin pikiran, Pokoknya sharing sama temen. iya, pokoknya yang berpikir secara logika aja. Logis aja deh. Kalau ada apapun maksudnya masalah, ya jangan sampai kalian ibaratnya menjadi korban juga nih dari bagian-bagian si praktek-praktek Iya, ini ya kan. Iya benar. enggak sih? Ya kalau misalkan mau instan, ya cuman kopi doang yang Iya, instan. itu juga ada effortnya. Sama mie, Sama mie. mie instan Ya gitu. nunggu 2 menit dah. Buat teman-teman ya lebih ini aja lah, lebih mawas diri lah, Lebih karena mawas. mau kata Jadi, pemerintah nutup rata nih, dukun-dukunan juga nggak akan Masih hilang ada, menurut gua. iya, Kalau benar, emang masih dari ada. kitanya masih percaya. Iya, Orang itu hidup karena kita percaya loh. iya. Kayak gitu. Apalagi di daerah-daerah ya itu banyak banget Ya. sih, banyak banget. Ada apa misalkan Kuat ininya klinik. ada biasanya banyak sebut-sebutannya itu ada abah ini, Iya. ada nyai ini, Bener. ada mamang ini, Iya. dia bisa nyembuhin Thanos. Betul. Nyembuhin Betul. Thanos. Kira-kira apa lagi, Pan? Pesan moral yang mau lo sampein ke teman-teman? Iya itu aja sih maksud gua lebih ke logik ya, maksudnya ke logik Oke. ya, ibaratnya namanya sakit atau namanya misalkan kita lagi ada masalah, Yup. semua juga pasti ada penyelesaiannya lah. Ibaratnya kita dikasih cobaan nggak mungkin di luar kemampuan kita. Jadi masalah jadi gede atau apa tuh karena di pikiran, nah maksud gua. Berarti emang Kalau pikiran kita tetap tenang, jernih, terus santai, chill gitu. sugesti penting. Sugesti penting banget Penting kalau banget. menurut gua. Dan kalau misalkan sugesti kita yang udah kesana aja terus dimasukin lagi dengan Nah, sesuatu yang bener-bener klinik lagi, iya, malah makin, terkontaminasi. malah makin masuk, jadi Betul. malah makin kebawa kitanya sama ininya mereka gitu. Emang dia sebenarnya yang dia jual tuh sugesti. Bener-bener gue setuju. Nah, kalau ini rame, kita coba yuk diskusi ini yuk nanti gitu. Iya. Oke. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen. Sama jangan lupa nih beli ini Yoi, nih, Huture. Ini udah ada yang warna abu-abu. Sekarang udah ada 5 warna loh. Oh, gitu? Udah ada 5 warna. Nah, makanya follow juga Instagramnya Hucur apa, Pan? Hucur.apparel. Oke, kalau gitu thanks for watching. Thanks. Gue Riang. Gua Opan, thank you. Sampai ketemu di next episode. Yo. Oke, adios. Dadah.